Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Tetap semangat? Luar biasa. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi matematika kelas 4, yaitu tentang statistika. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, anak-anak, apa itu yang dimaksud dengan diagram batang? Ada yang tahu? Ya, diagram batang itu adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang, bisa dia bentuknya tegak, ataupun persegi panjang yang mendatar, yang sama besarnya dan terpisah. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Anak-anak, untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang, kita harus punya data yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di dalam kelas kita maupun yang ada di luar kelas kita. Nah, saya punya satu contoh data yang biasa kita ambil dari dalam kelas kita yang sering kita lakukan, yaitu penilaian harian. Nah, anak-anak bisa lihat di sini contoh data yang sudah ada, yaitu contoh data mengenai nilai ujian matematika di kelasmu, yaitu di kelas 4. Nah, dari 32 siswa, ada 2 siswa yang mendapatkan nilai 50. Ada 11 siswa yang mendapatkan nilai 65. Ada 10 siswa yang mendapatkan nilai 70. Ada 3 orang siswa yang mendapat nilai 75, dan sisanya 6 orang mendapatkan nilai 80. Nah, kamu bisa perhatikan contoh soal yang saya berikan di sini. Oke, sudah ya. Nah, di sini guru ingin melihat perbandingan nilai yang diperoleh oleh siswa dengan lebih mudah, yaitu dengan menggunakan diagram batang. Nah, sekarang data ini kita olah. Bagaimana caranya untuk membuat jadi sebuah diagram batang? Nah, untuk membuat diagram batang dari data yang sudah kita miliki, tentunya ada langkah-langkahnya. Langkah pertama, dari data yang sudah ada, dibuat ke dalam bentuk tabel. Nah, bisa kamu lihat tabelnya seperti apa. Di situ ada nomor, ada nilai ujian, dan ada juga banyak siswa. Tentunya banyak siswa itu disesuaikan dengan jumlah data yang kita miliki. Nah, nilai ujian di situ bisa kita lihat. Yang paling rendah itu mendapat nilai 50. Kita urutkan dari terendah sampai ke yang tertinggi. Tertingginya 80. Nah, kita urutkan. Kemudian kita hitung. Paling rendah itu 50, itu dapatnya berapa orang? Oh, adanya 2 orang. Kemudian 55 ada tidak? Tidak ada. 60 tidak ada. Nah, yang memperoleh 65 ada 11 orang. Yang memperoleh nilai 70 ada 10 orang. Yang memperoleh nilai 75 ada 3 orang. Yang memperoleh nilai 80, nilai tertinggi itu ada 6 orang. Nah, sekarang hitung berapa jumlah keseluruhannya. Berapa, Nana?
Iya, ada 32 siswa. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisakah kamu membuat data tersebut dalam bentuk tabel? Oke, kalau sudah siap tabelnya, baru kita lanjutkan ke pembuatan diagram batang. Nah, untuk membuat sebuah diagram batang, kita harus menggambar 2 buah sumbu atau 2 buah garis. Ada yang namanya sumbu datar atau kita simbolkan dengan X. Ada juga yang namanya sumbu tegak yang kita simbolkan dengan Y. Nah, untuk sumbu datar itu kamu isikan nilai hasil ulangan matematika yang diperoleh oleh siswa. Sedangkan sumbu tegak itu adalah berisikan berapa banyaknya siswa. Oke, selanjutnya kalau sudah kita buat, baru bisa kita gambarkan diagram batangnya seperti ini. Oke ya, nah kamu bisa lihat ada sumbu tegak, kita simbolkan dengan Y. Kemudian ada sumbu datar yang kita simbolkan dengan E. Nah, kemudian di situ di bawahnya sumbu datar itu adalah nilai yang diperoleh dalam ujian matematika, mulai dari yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi. Kemudian untuk sumbu tegaknya itu kamu isikan dengan banyaknya siswa yang memperoleh nilai tersebut. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya? Oke, nah sekarang kita lihat. Kamu lihat lagi tabelnya. Yang 50 itu skornya 50. Ada berapa siswa? Ya, ada 2 siswa. Nah, kamu letakkan di garis yang 50 sesuai dengan jumlah siswanya. Ada 2. Nah, kamu buatkan model persegi panjangnya seperti itu. Oke, lanjut. 55 adakah? Oh, tidak ada yang memperoleh nilai 55. Kita kosongkan. Kemudian 60 tidak ada juga, kita kosongkan. Selanjutnya 65. Nah, 65 itu ada berapa siswa? Ya, ada 11 siswa. Nah, kita buat persegi panjangnya sampai ke angka 11. Sudah? Oke, lanjut lagi ke nilai berikutnya. 70. Nah, 70 itu ada berapa siswa? Ya, ada 10 siswa. Kamu buat juga persegi panjangnya sampai ke angka 10. Sudah? Oke, lanjut ke nilai 75. 75 ada berapa siswa? Ada 3 siswa yang memperoleh nilai 75. Nah, buat persegi panjangnya sampai ke angka 3. Kemudian yang skor paling tinggi yaitu 80, ada 6 siswa. Buat juga persegi panjangnya sampai ke angka 6. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Iya. Nah, setelah jadi diagram batangnya, jangan lupa dikasih judul supaya kita tahu diagram batang ini menggambarkan data tentang apa. Oh, ini data tentang nilai ujian yang diperoleh siswa di kelas 4. Nah, di atasnya kita tuliskan data nilai ujian matematika kelas 4.
supaya kita bisa tahu diagram batang ini menggambarkan tentang data apa yang sudah kita peroleh. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Ya. Oke, nah, supaya lebih memahami lagi, silahkan kita coba. Ayo mencoba soal-soal yang sudah disediakan. Semuanya sudah tersedia datanya. Tinggal kamu ubah ke dalam bentuk diagram batang. Jangan lupa, sebelum membuat ke diagram batang, buatlah terlebih dahulu ke dalam bentuk tabel. Karena dengan membuat tabelnya terlebih dahulu memudahkan kamu untuk membuat diagram batangnya. Oke, anak-anak, pesan saya, jangan lupa untuk selalu berlatih mengerjakan soal-soal ini. Jika ada yang kamu rasakan belum dipahami, bisa kamu tanyakan dengan orang yang berada di dekatmu, yang mendampingimu pada saat kamu sedang menyelesaikan soal ini. Saya rasa cukup sekian dulu materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kamu pahami. Tetap semangat dan selalu rajin untuk berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.